warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, sekarang kita belajar tentang pendidikan agama Islam yang bertemakan tentang mari mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Mungkin anak-anak bapak sering mengetahui, sering mendengar Asmaul Husna. Di sini dalam pembelajaran ini kita akan mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran ini ada 5. Yang pertama, peserta didik dapat meyakini adanya Allah yang Maha Mematikan, Maha Hidup, Maha Berdiri Sendiri, dan Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sifat berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, maka kamu membaca Al-Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya kita ingin mengenal orang, atau kita ingin tahu tentang hewan, tentang benda, tentang tumbuhan dan lainnya, yang pertama kita ditanyakan adalah apa namanya. Melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga hanya dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Dalam agama Islam itu disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawaban adalah pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan nama-namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 99 dan dikenal dengan sebutan Asmaul Husna. Pada dasarnya Allah itu sangat banyak, nama Allah itu sangat banyak. Tidak hanya tergantung pada 99, tetapi yang dikenalkan Allah melalui Al-Quran adalah 99, dan itu hanya yang dapat kita tahu dari para ulama-ulama. Selanjutnya, apa yang disebut dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah. Adapun dalam pembelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya dibatasi pada 4 Asmaul Husna, yaitu pada pembahasan Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Anak-anak bapak, Al-Mumit, apa itu Al-Mumit? Al-Mumit artinya yang Maha Mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Kita ingin bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua serta guru. Kemudian apa cuman itu saja? Tidak cukup. Kemudian kita harus jauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Misalnya seperti mencuri, berkelahi, menyakiti orang lain. Selain itu, biasanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak bapak, Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Al-Hayyu artinya yang memberikan hidup atau nyawa, rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup dan mati itu ada di tangan kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita terhadap hidup dan kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan
dan mencari rezeki yang sudah disediakan Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan apa? Dengan cara makan, dengan cara minum secara teratur, jangan berlebihan, selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat, sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya seperti bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, dalam pembelajaran yang ketiga ini, dalam Asmaul Husna, namanya Al-Qayyum. Apa arti Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri atau mandiri. Artinya berdiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada makhluk, tidak tergantung kepada manusia dan sebagainya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu tergantung pada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdiri kari bagi siswa kelas 5 bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya apa? Misalnya seperti merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan, makan untuk berangkat ke sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Ya Allah, ya Hayyul, wahai Tuhan yang Maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu tergantung kepada orang lain. Anak Bapak yang Bapak sayangi, terakhir dalam pembelajaran kita ini yaitu Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Ahad. Apa itu Al-Ahad? Artinya Maha Esa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah itu Esa, Allah itu tunggal yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Misalnya seperti makan, mandi, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa, ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikan aku dapat hidup mandiri. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, akhir dari pembelajaran kita dapat kita rangkum. Yang pertama, manusia wajib percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia wajib mempelajari tentang adanya Allah. Yang ketiga apa? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Adapun pelajaran dalam Asmaul Husna di kelas ini hanya dibatasi pada 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit yang artinya Maha mematikan, Al-Hayyu yang Maha kekal, Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad yang Maha Esa. Mungkin dalam akhir pembelajaran kita, kamu catat isi dari video ini di dalam buku catatanmu, dan akhirnya saya ucapkan selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.